Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada mata kuliah yaitu Analisis dan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai jenis kedua dari proses elicitation atau tipe kedua dari tahapan elicitation, yaitu dengan melakukan indirect elicitation. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai direct elicitation. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ini adalah capaian pembelajarannya, di mana pertemuan kita kali ini itu masih di capaian pembelajaran, di mana diharapkan teman-teman nanti bisa menjelaskan mengenai elicitation indirect, khusus untuk pertemuan kali ini. Oke, kita lihat bahwa pada elicitation indirect, gitu ya, ada banyak cara untuk melakukan atau mendapatkan informasi, gitu ya. Mulai dengan melakukan analitik, melakukan user task analysis, melihat dari problem report dan enhancement request-nya, atau melihat melalui dokumen current product and competitor, melihat event dan respon, atau juga bahkan kita bisa lakukan prototyping, gitu ya. Kita akan lihat dulu di bagian analitik. Nah, ketika kita melakukan indirect elicitation dengan melakukan analisis, gitu ya, kita harus memiliki pemahaman yang bagus mengenai perilaku user yang saat ini sedang berjalan seperti apa, gitu ya. Nah, biasanya kita bisa mengaplikasikan untuk produk yang memang sudah ada sebelumnya. Maksudnya, produk yang kita bangun mungkin adalah produk terbaru gitu ya. Tapi ataupun aplikasi yang kita bangun adalah aplikasi yang serupa dengan aplikasi yang mereka sudah pernah punya sebelumnya. Jadi kita bisa melakukan analisis gitu ya. Kemudian biasanya hanya mengcapture what tapi bukan kenapa. Jadi hanya lihat oh apa ini, bagaimana, apa saja masalahnya dan seterusnya, tapi bukan bisa menangkap dari kenapa. Analitik ini mirip seperti observation gitu ya. Berikutnya, kita melihat dari dokumen user task analysis. Setiap kali user class atau stakeholder atau para pengguna itu pasti memiliki eh, tugas atau hal-hal yang harus dia lakukan pada pekerjaannya tersebut. Nah, kita bisa melihat dan memahami berdasarkan apa saja yang harus dia lakukan. Misalnya, kita lihat berdasarkan SOP-nya, Standard Operational Procedure-nya, bahwa untuk pengguna ini SOP-nya seperti apa dalam menjalankan pekerjaan, melakukan aktivitas yang nantinya itu bisa berguna bagi kita untuk dalam menentukan kira-kira letak permasalahannya ada di tahapan yang mana. Dan kalau kita bisa validasi ke user, maka tentu akan jauh lebih baik. Ya, tipsnya adalah kompleks proses, jadi digunakan untuk proses yang benar-benar kompleks agar kita kalau prosesnya banyak, dia terdokumentasi, kita bisa dengan mudah melakukan pembacaan dari tahapan-tahapan tersebut, gitu ya. Sehingga kalau dia besar, kita bisa memecahkan menjadi beberapa bagian yang nanti bisa kita kategorikan dan kita tentukan prioritasnya. Lalu kemudian berdasarkan adanya problem report atau enhancement request. Misalnya, pengguna seringkali menggunakan aplikasi yang saat ini mungkin sedang digunakan atau environment yang saat ini sedang digunakan, adanya kesalahan-kesalahan atau masalah-masalah yang muncul. Masalah-masalah yang muncul ini kemudian eh, di-report gitu ya, artinya diinfokan atau sehingga nanti bisa diketahui bahwa apa-apa saja permasalahan yang pernah dilaporkan terkait dengan aktivitas yang nantinya akan diselesaikan oleh aplikasi kita. Atau bisa juga berdasarkan adanya pola request yang diminta oleh pengguna. Ketika pengguna dalam hal ini adalah pekerja misalnya gitu ya, stakeholder atau user class ingin melakukan sesuatu dengan kerjaannya, lalu kemudian dia merasa butuh fitur tertentu, nah, kita juga bisa melihat dari laporan enhancement request seperti ini. Lalu kemudian berdasarkan dokumen atau current product dari atau bahkan si kompetitor.
Misalnya, aplikasi yang kita ingin kembangkan itu adalah aplikasi yang sudah dibuat sebelumnya oleh si perusahaan. Dia ingin buat versi terbarunya lah. Nah, kita bisa melakukan reverse engineering dengan melakukan pembacaan terhadap dokumen dari current produknya. Atau ketika si customer itu ingin produk aplikasi yang dia punya referensinya, mungkin dia dengan saingan perusahaannya, nah itu juga bisa menjadi eh, bahan untuk kita kemudian menentukan requirement apa saja yang dibutuhkan. Lalu berikutnya kita bisa juga dengan melakukan prototyping. Oke, kita sudah mendengar bahwa user itu ingin melakukan atau ingin mendapatkan hal goals, mendapatkan fitur ini, fitur A, fitur B, fitur C gitu ya. Nah, untuk dapat menggambarkan apa yang keinginan user sudah tepat atau belum, kita bisa dengan melakukan visualisasi. Visualisasi tentunya dengan menggunakan prototyping, begitu ya. Nah, tips pada prototyping sebenarnya adalah kita benar-benar harus menggather informasi yang cukup. Baru kemudian kita bisa membangun kira-kira tampilan visualnya seperti apa gitu. Kalau tampilan visualnya bisa menggambarkan berdasarkan informasi yang kita butuhkan, dan ketika dia nanti divalidasi oleh user dan itu benar, ya tentu akan mempercepat proses pengembangan dari aplikasi. Lalu berdasarkan customer input, nah ini juga bisa. Kita bisa mengklasifikasikan beberapa input dari customer gitu ya, atau dari klien, dan kita kemudian mengklasternya atau mengkelompokkannya. Nanti kemudian analis akan mengklasifikasikan informasi mana yang kemudian bisa dipakai seperti itu. Ya, oke, lanjut. Nah, ini kita lihat masing-masing yang terdapat pada customer input tadi, gitu ya, beberapa jenis customer input. Biasanya kita lihat dari bisnis requirement-nya. Misalnya, si customer kita atau klien kita punya proses bisnis. Proses bisnis inilah yang kemudian kita ingin coba untuk nanti aplikasikan ke aplikasi kita. Ya. Lalu kemudian ada use case skenario-nya. Nah, setiap dari user class pasti memiliki beberapa use case skenario. Nah, dari use case skenario inilah yang kemudian bisa kita gunakan dalam menyusun elicitation information. Contohnya use case skenario adalah si A membutuhkan uh, suatu mailing label yang nantinya di-print untuk masuk untuk ditempelkan di package misalnya. Atau dia butuh sesuatu fitur yang dapat mengkalibrasi bla bla bla. Nah, ini disesuaikan dengan dari apa yang si user itu lakukan. Lalu kemudian ada bisnis rules-nya. Jika dia customer atau klien kita memiliki proses bisnis dan dia memiliki beberapa aturan yang disesuaikan dengan bisnisnya, ini jadi inputan bagi sistem kita ke depannya, gitu ya. Maka mungkin statementnya akan seperti ini. If some condition, maka then action-nya apa? Artinya, mungkin aja ketika misalnya ada suatu aksi terjadi, jika ada pembeli, maka apa yang kemudian harus dilakukan? Inputkan barangnya, kemudian hitung totalnya, lalu terima pembayaran dan ubah statusnya menjadi lunas. Nah, itu kemudian bisa seperti business rules. Lalu ada functional requirement. Nah, functional requirement ini lebih spesifik dibandingkan business rule karena memang dia terletak pada fungsi-fungsi yang nantinya harus bisa dan menjadi behavior uh, atau apa yang seharusnya bisa dilakukan oleh si aplikasi, gitu ya. Sebenarnya sudah pernah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Lalu ada quality attribute. Quality attribute ini merefer kepada non-functional requirement. Ini sudah pernah kita bahas juga. Kalau functional adalah berkaitan dengan apa yang produk bisa lakukan, maka kalau quality attribute adalah seberapa baik produk tersebut melakukan hal tersebut. Gitu ya.
Lalu kalau dari external interface ya ini mungkin berasal dari adanya device lain dari si aplikasi, artinya di luar dari aplikasi itu sendiri. Misalnya printer, kemudian misalnya sensor atau hal yang lain. Lalu kemudian ada constraint batasan. Artinya kalau memang ternyata si pengguna atau klien dia ingin menambahkan batasan-batasan, maka kita harus kemudian mengimplementasikannya di dalam aplikasi kita. Bahwa klien ingin aplikasi hanya bisa menerima upload file yang size-nya tidak kurang dari 10 mega. Nah, itu adalah batasan-batasan. Atau klien ingin bahwa aplikasi ini berjalan pada protokol HTTPS. Itu juga di bagian constraint. Lalu ada data definition. Nah, ini berkaitan dengan eh, penambahan dari jenis-jenis data yang terdapat di dalam aplikasi. Nantinya, jika kita ingin menerima inputan misalnya nomor handphone, kita ingin plus 62-nya ada, itu juga data definition. Jika kita ingin menerima kode pos, maka ada dia terdiri dari 5 digit, itu juga adalah bagian dari data definition. Jadi beberapa hal yang kita kemudian atur dan setting di dalam aplikasi. Ya. Nah, how do you know when you are done? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa elisitasi yang kita lakukan itu akhirnya sudah selesai, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa poin yang bisa kita jadikan patokan. Jika user merasa tidak ada lagi yang harus kemudian ditambahkan, nah, maka kita bisa berasumsi bahwa oke, udah semua dari fitur itu atau permasalahan yang user sampaikan sudah kita coba cari solusinya. Poin berikutnya, if user repeat the same issue. Artinya kalau dia terus mengulang-ulangi hal yang sama, berarti kita sudah paham bahwa oh, ternyata emang masalah itu adalah masalah yang harus diselesaikan. Kemudian eh, jika adanya suggest new feature atau user requirement atau fungsional, biasanya tidak akan keluar dari scope. Artinya, scope yang kita tentukan atau vision and scope yang sudah kita tentukan di pertemuan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, sudah sesuai. Sehingga, adapun ide-ide baru atau saran-saran baru dari user itu tidak akan keluar dari scope. Maka kita merasa elicitation kita sudah cukup. Kemudian, if proposed new requirement are low priority. Nah, ini sama seperti poin sebelumnya. Jika ada tambahan requirement baru, dan itu hanya sedikit, dan prioritasnya rendah, untuk nanti saja bisa diaplikasikan, ya itu juga berarti kita sudah cukup melakukan elicitation-nya. Ya. Oke, yang terakhir juga sama. If user propose the might be included the sometime in the lifetime in the product, then right no. Artinya ya udah, nggak apa-apa ini nanti aja ditambahkan. Sekarang udah oke kok, udah masalah saya sudah selesai kok. Tapi kalau ini nanti misalnya bisa ditambahkan, nah tolong ditambahkan. Nah itu berarti artinya tahapan elicitation kita sudah benar, sudah selesai seperti itu. Karena dia menganggap masalah yang diwujudkan oleh solusi aplikasi kita berarti sudah sesuai seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh dari course scheduling system. Ada seperti sama dengan contoh sebelumnya. Ada tipe informasinya berupa business requirement. Nah, di detailnya apa? Ada use case skenario-nya, ada business rules-nya, ada functional requirement-nya, lalu kemudian ada quality attribute-nya, ada external interface-nya, constraint, dan data definition. Teman-teman nanti bisa lihat dan bisa contoh, memahami bahwa, oh ini ada salah satu contoh course scheduling system, ternyata yang Bapak tadi terangkan itu bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tinggal nanti teman-teman aplikasikan atau sesuaikan dengan permasalahan yang teman-teman dapatkan pada saat ingin mengembangkan suatu aplikasi. Ya. Oke, kita masuk ke slide terakhir, kesimpulan bahwa ya banyak sekali jenis teknik dalam melakukan elisitasi. Salah satunya tadi adalah dengan indirect, yang indirect sendiri juga memiliki berbagai macam teknik di dalamnya. Ya, tapi kita tidak hanya mungkin hanya menggunakan satu jenis metode saja, gitu ya.
Kemudian customer input are not complete and well organized, ya. List their need. Artinya kita tidak bisa selalu berharapkan hanya berdasarkan customer input aja. Harus beberapa bagian yang kemudian kita bisa satukan jadi satu, ya. Dan ini adalah tugas dari analis untuk bisa mengklasifikasikan informasi dan menyusunnya menjadi beberapa kategori yang kemudian bisa nantinya berguna pada saat pengembangan aplikasi. Oke, itu aja yang bisa dapat saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Kita jumpa lagi di pertemuan kita berikutnya. Sampai jumpa.